Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ginanjar Bagus Ajiwo, kelas dari PJKR 3B Unsika. NPM saya 19 10 63 10 763. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatih metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Kemudian ada metode pembelajaran. Di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk pada mode pembelajaran. Mode pembelajaran menurut Bruce Joyce dan Marsha Well dan Dedi Supriyawan dan A. Benyamin Surasega pada tahun 1990. Yang pertama itu model interaksi sosial. Yang kedua model pengelolaan informasi. Yang ketiga model personal humanistik. Dan yang keempat itu model modifikasi tingkah laku. Kemudian ada metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu ada ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, ada debat, dan yang terakhir itu ada simposium. Kemudian kita masuk pada teknik pembelajaran. Nah, di sini dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah. Nah, pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Selanjutnya ada pendekatan strategi pembelajaran menurut Richard Anderson Sujana pada tahun 1990. Yang pertama itu pendekatan yang berorientasi pada guru atau teacher center. Sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam waktu aspek organisasi, materi, dan waktu, guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan. Kemudian pendekatan yang berorientasi kepada siswa atau student center. Pendekatan student center mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung kepada peserta didik dengan supervisi yang baik. Kemudian, tipe pendekatan strategi pembelajaran. Yang pertama itu otoriter. Cenderung memperlihatkan kekuasaan yang mutlak atas peserta didik. Guru tipe ini menganggap bahwa ruang kelas adalah wilayah kekuasaannya yang tidak dapat diusik oleh siapapun, khususnya oleh siswa. Kelebihan gaya otoritas. Yang pertama itu dapat efektif bila pemimpin berstatus lebih tinggi dibandingkan pengikutnya. Cocok untuk situasi yang memerlukan keseriusan dan kedisiplinan. Yang tiga itu cocok untuk situasi di mana pengikutnya kurang memiliki percaya diri dan merasa perlu perlindungan dari pelatihnya. Kelemahannya ini banyak peserta yang merasa tertekan dan tidak dapat memperoleh sarana. Kemudian demokratis. Kelebihan tipe demokratis yaitu kebanyakan pengikut merasa dihargai
dapat meningkatkan kekompakan dan persatuan. Kemudian berpeluang lebih besar untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan. Dan kekurangannya itu tidak cocok untuk situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat. Kemudian penggunaan waktu yang tidak efektif. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.